Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang dengan penghasilan biasa saja tetapi hidupnya terlihat tenang, nyaman, bahkan sejahtera, sementara sebagian orang bergaji besar justru terus merasa kekurangan? Jawabannya seringkali bukan pada seberapa banyak uang yang masuk, melainkan pada bagaimana uang itu dikelola dengan cerdas. Di video ini, saya akan membongkar rahasia hidup hemat tanpa harus menyiksa diri, tanpa merasa pelit, dan tanpa kehilangan kenyamanan. Kamu akan memahami cara mengatur pengeluaran, membangun rasa cukup, serta menciptakan stabilitas finansial yang membuat hidup jauh lebih ringan. Mari kita mulai dari satu pemahaman penting. Hemat bukan berarti menahan diri dari hidup, tetapi memastikan setiap rupiah bekerja untuk kebahagiaan dan masa depanmu. Jika kamu ingin hidup hemat tetapi tetap nyaman dan sejahtera, maka hal pertama yang harus diluruskan adalah definisi hemat itu sendiri. Banyak orang di Indonesia masih menganggap hemat identik dengan penderitaan. Bayangan yang muncul biasanya makan seadanya, tidak pernah liburan, selalu memilih barang paling murah, dan menolak ajakan sosial. Padahal itu bukan hemat. Itu menekan hidup. Hemat yang cerdas justru menciptakan ruang napas. Ia membuat kamu bisa tidur lebih tenang karena tidak dikejar tagihan, tidak panik ketika ada kebutuhan mendadak, dan tidak bergantung pada gaji bulan berikutnya untuk bertahan hidup. Coba renungkan sebentar. Mana yang lebih terasa sejahtera? Seseorang yang setiap bulan menghabiskan seluruh gajinya tetapi terlihat bergaya, atau seseorang yang penghasilannya sama namun memiliki tabungan, investasi, dan dana darurat? Dari luar mungkin yang pertama tampak lebih hidup. Tetapi ketenangan hampir selalu dimiliki oleh yang kedua. Menurut survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia memang terus meningkat, tetapi masih banyak orang yang belum memiliki perencanaan finansial jangka panjang. Bahkan, fenomena tanggal tua masih menjadi cerita kolektif hampir di semua kelompok usia produktif. Masalahnya bukan karena masyarakat Indonesia tidak mampu menghasilkan uang. Masalah utamanya seringkali karena pola konsumsi yang tidak disadari. Disinilah rahasia pertama hidup hemat dimulai. Bukan dari memotong pengeluaran, tetapi dari membangun kesadaran. Pernahkah kamu merasa uang seperti menghilang begitu saja? Tidak membeli barang mahal, tidak berlibur, tetapi saldo tiba-tiba menipis. Ini bukan ilusi. Ini adalah efek dari pengeluaran kecil yang berulang. Mari kita lihat contoh sederhana yang sangat relevan dengan kehidupan perkotaan Indonesia. Segelas kopi kekinian rata-rata berharga antara Rp25.000 hingga Rp40.000. Jika kita ambil angka tengah, katakanlah Rp30.000. Bila kamu membelinya 5 kali seminggu, maka dalam sebulan kamu mengeluarkan sekitar Rp600.000. Dalam setahun, Rp7,2 juta. Angka itu cukup untuk dana darurat awal, modal investasi, biaya kursus peningkatan keterampilan, atau bahkan tiket liburan hemat. Sekarang pertanyaannya bukan, bolehkah minum kopi? Tentu boleh. Hidup juga perlu dinikmati. Pertanyaan yang lebih cerdas adalah, apakah kamu benar-benar menikmatinya, atau hanya membeli karena kebiasaan? Inilah perbedaan antara konsumsi sadar dan konsumsi otomatis. Konsumsi otomatis adalah pengeluaran yang terjadi tanpa keputusan aktif. Kamu tidak bertanya, perlu atau tidak, tetapi langsung membeli karena sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, konsumsi sadar selalu melewati satu filter sederhana. Apakah ini meningkatkan kualitas hidup saya secara nyata? Jika jawabannya ya, lanjutkan. Jika tidak, kamu baru saja menemukan celah kebocoran keuangan. Rahasia besar yang jarang dibicarakan adalah ini. Hidup hemat tidak menuntut kamu mengorbankan kebahagiaan. Yang diminta hanyalah menghapus pengeluaran yang sebenarnya tidak memberi kebahagiaan. Ada sebuah analogi yang saya sangat sukai. Bayangkan ember berisi air. Penghasilan adalah air yang kamu tuangkan setiap bulan. Tetapi jika ember itu penuh lubang kecil, maka sebanyak apapun air yang kamu isi, tidak akan pernah terasa cukup. Sebagian orang mencoba menambah air. Orang bijak menutup lubangnya. Langkah praktis pertama yang bisa langsung kamu lakukan mulai bulan ini adalah melakukan audit keuangan pribadi. Tidak perlu rumit seperti laporan perusahaan. Cukup catat seluruh pengeluaran selama 30 hari. Semua, tanpa pengecualian.
Dari parkir Rp2.000 hingga belanja bulanan. Sebagian orang takut melakukan ini karena khawatir melihat kenyataan. Tetapi justru disitulah titik baliknya. Banyak orang kaget ketika sadar bahwa pengeluaran makan di luar jauh lebih besar daripada perkiraan. Ada juga yang baru menyadari betapa mahalnya biaya langganan digital yang sebenarnya jarang digunakan. Data dari laporan perilaku konsumen digital menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa berlangganan berbagai layanan hiburan. Masalahnya bukan pada langganannya, tetapi pada kebiasaan membayar sesuatu yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Coba cek ponselmu nanti. Berapa layanan yang masih aktif tetapi jarang kamu buka? Satu lagi rahasia penting. Kenyamanan hidup tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya pengeluaran. Seringkali, kenyamanan justru lahir dari keteraturan. Rumah yang rapi terasa lebih nyaman daripada rumah besar tetapi berantakan. Keuangan yang teratur terasa lebih menenangkan daripada penghasilan besar tetapi kacau. Ini membawa kita pada prinsip berikutnya. Kendalikan gaya hidup sebelum gaya hidup mengendalikanmu. Fenomena yang sangat umum terjadi ketika penghasilan naik adalah gaya hidup ikut naik. Dalam ilmu perilaku keuangan, ini dikenal sebagai inflasi gaya hidup. Kamu mendapat kenaikan gaji. Tiba-tiba standar tempat makan berubah. Frekuensi belanja meningkat. Pilihan transportasi bergeser. Semua terasa wajar. Padahal tanpa disadari, ruang menabung tidak ikut membesar. Akibatnya, secara pendapatan kamu naik kelas, tetapi secara finansial kamu tetap di tempat. Pertanyaan reflektif yang perlu kamu ajukan adalah, apakah kenaikan penghasilanmu benar-benar meningkatkan keamanan hidup, atau hanya meningkatkan pengeluaran? Orang yang hidup hemat namun sejahtera memiliki satu kebiasaan berbeda. Mereka menunda peningkatan gaya hidup. Bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Tetapi mereka memastikan fondasi finansial sudah kuat terlebih dahulu. Dana darurat ada. Tabungan bertumbuh. Investasi berjalan. Barulah setelah itu standar hidup perlahan dinaikkan. Pendekatan ini mungkin tidak terlihat mencolok di mata orang lain, tetapi efeknya luar biasa dalam 5 hingga 10 tahun. Mari kita bicara tentang rasa cukup. Sebuah konsep sederhana tetapi sangat langka. Di era media sosial, kita terus terpapar kehidupan orang lain. Liburan, kendaraan baru, rumah, pencapaian karir. Tanpa sadar, otak kita mengubah itu menjadi standar. Padahal kita hanya melihat potongan terbaik dari hidup mereka, bukan realitas utuhnya. Hidup hemat menuntut keberanian untuk tidak ikut berlomba di arena yang sebenarnya tidak kamu pilih. Karena kenyataannya, perlombaan gaya hidup tidak memiliki garis akhir. Selalu ada yang lebih baru. Selalu ada yang lebih mahal. Selalu ada yang tampak lebih mengesankan. Jika kamu terus mengejar itu, maka seberapa besar pun penghasilanmu tidak akan pernah terasa cukup. Sebaliknya, ketika kamu menentukan standar hidupmu sendiri, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Tekanan berkurang. Keputusan finansial menjadi lebih rasional. Dan uang mulai bekerja untukmu, bukan hanya lewat begitu saja. Sekarang mari kita masuk ke strategi yang sangat konkret. Gunakan prinsip nilai per penggunaan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan, berapa kali saya akan menggunakannya? Barang mahal yang digunakan setiap hari seringkali jauh lebih hemat daripada barang murah yang cepat rusak. Sepatu berkualitas yang bertahan 3 tahun bisa lebih ekonomis daripada sepatu murah yang harus diganti setiap 6 bulan. Kasur yang baik meningkatkan kualitas tidur, kesehatan, dan produktivitas. Itu bukan pengeluaran. Itu investasi kehidupan. Di sisi lain, barang yang hanya memberi kesenangan sesaat biasanya memiliki nilai perpenggunaan yang sangat rendah. Disinilah orang sering keliru. Mereka berhemat pada hal yang berdampak besar bagi hidup, tetapi boros pada hal yang nyaris tidak berpengaruh. Balikan pola itu. Murahlah pada hal yang tidak penting. Royallah pada hal yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup. Rahasia berikutnya mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Otomatisasi keuangan. Setiap kali menerima penghasilan, jangan menunggu sisa untuk ditabung. Hampir tidak pernah ada sisa. Langsung pisahkan di awal. Kamu bisa menggunakan pembagian sederhana. Kebutuhan pokok, tabungan dan investasi, dana darurat, gaya hidup,
Ketika tabungan diperlakukan sebagai kewajiban, bukan pilihan, maka masa depanmu berubah drastis. Data menunjukkan bahwa individu yang menabung di awal memiliki kemungkinan jauh lebih besar mencapai stabilitas finansial dibanding mereka yang menabung dari sisa. Sekarang bayangkan hidup 5 tahun dari sekarang. Mana yang terasa lebih nyaman? Memiliki cadangan uang yang cukup, atau terus hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya? Hidup hemat sebenarnya bukan tentang hari ini saja. Ia adalah hadiah besar untuk dirimu di masa depan. Dan menariknya, semakin cepat kamu memulainya, semakin ringan prosesnya. Karena kamu memberi waktu bagi uang untuk bertumbuh. Pada akhirnya, fondasi hidup hemat bisa dirangkum dalam satu kalimat kuat. Kesadaran mengalahkan besarnya penghasilan. Kamu tidak perlu menunggu kaya untuk mulai hidup hemat. Justru dengan hidup hemat yang cerdas, jalan menuju kesejahteraan menjadi jauh lebih realistis. Sekarang kita masuk ke inti yang paling dicari banyak orang. Bagaimana cara menurunkan pengeluaran secara signifikan tanpa membuat hidup terasa lebih sempit? Karena jujur saja, tidak ada yang ingin hidup dalam mode bertahan. Tujuan kita bukan sekadar menghemat, tetapi menciptakan kehidupan yang stabil, nyaman, dan memiliki ruang untuk bertumbuh. Mari mulai dari satu prinsip penting yang jarang disadari. Masalah terbesar dalam keuangan pribadi biasanya bukan pengeluaran besar, melainkan pengeluaran berulang yang tampak kecil tetapi permanen. Coba perhatikan struktur pengeluaran rumah tangga modern di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, porsi terbesar pengeluaran masyarakat perkotaan masih didominasi oleh makanan, perumahan, transportasi, dan komunikasi. Menariknya, dalam 10 tahun terakhir, pengeluaran untuk gaya hidup dan hiburan menunjukkan tren meningkat, terutama di kalangan usia produktif. Ini memberi kita satu petunjuk penting. Jika ingin hidup hemat tanpa terasa menyiksa, fokuslah pada pengeluaran berulang, bukan sekadar memangkas belanja sesekali. Strategi pertama yang sangat kuat adalah mengendalikan biaya tempat tinggal. Tempat tinggal hampir selalu menjadi pengeluaran terbesar seseorang. Idealnya, total biaya hunian, baik itu sewa maupun cicilan, tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Ketika angka ini melewati 40%, tekanan finansial biasanya mulai terasa. Di atas 50%, ruang bernapas hampir hilang. Pertanyaan reflektif yang perlu kamu ajukan dengan jujur adalah, apakah saya tinggal untuk hidup, atau hidup untuk membayar tempat tinggal? Banyak orang memaksakan diri menyewa, atau membeli hunian di luar kapasitas demi gengsi lokasi. Padahal selisih 1 atau 2 kilometer seringkali bisa memangkas biaya secara signifikan. Bayangkan jika kamu bisa menghemat 1 juta rupiah per bulan dari biaya tempat tinggal. Dalam setahun itu menjadi 12 juta. Dalam 5 tahun, 60 juta, belum termasuk potensi pertumbuhan jika diinvestasikan. Itulah kekuatan keputusan besar yang diambil sekali tetapi berdampak jangka panjang. Strategi berikutnya berkaitan dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, makanan. Mari jujur pada satu hal. Industri makanan modern dirancang untuk membuat kita sering membeli, bukan untuk membuat kita hemat. Aplikasi pesan antar, promo kilat, diskon tengah malam, semuanya mendorong keputusan impulsif. Memesan makanan memang terasa praktis, tetapi selisih biayanya sering mengejutkan. Satu porsi makan sederhana di rumah mungkin hanya menghabiskan 15 hingga 20 ribu rupiah. Pesan antar bisa dengan mudah mencapai 35 hingga 50 ribu setelah ongkos kirim dan biaya layanan. Jika kebiasaan ini terjadi 3 kali seminggu, kamu bisa kehilangan lebih dari 400 ribu rupiah per bulan hanya untuk kemudahan. Solusinya bukan berhenti memesan sama sekali. Itu tidak realistis. Gunakan pendekatan strategis. Tetapkan hari tertentu sebagai hari makan di luar atau pesan makanan. Jadikan itu sebagai pengalaman yang benar-benar dinikmati, bukan kebiasaan tanpa sadar. Sisanya, biasakan memasak sederhana. Tidak harus rumit. Bahkan menu dasar seperti tumis sayur, telur, atau ayam bisa memangkas pengeluaran secara drastis sekaligus lebih sehat. Rahasia kecil yang sering dilupakan, kesehatan adalah bentuk penghematan jangka panjang. Biaya medis akibat pola makan buruk hampir selalu lebih mahal daripada biaya bahan makanan berkualitas. Sekarang mari masuk ke pengeluaran yang sering dianggap sepele tetapi dampaknya besar, transportasi. Banyak orang tidak pernah benar-benar menghitung biaya mobil pribadi secara utuh. Yang terlihat hanya cicilan atau harga beli.
padahal ada bensin, perawatan, asuransi, pajak, parkir, dan penyusutan nilai kendaraan. Seringkali totalnya jauh lebih besar dari perkiraan. Ini bukan berarti kamu tidak boleh memiliki kendaraan. Tetapi pastikan keputusan itu lahir dari kebutuhan nyata, bukan dorongan status sosial. Di kota dengan akses transportasi umum yang semakin baik, menggunakan kombinasi kendaraan umum dan layanan berbagi tumpangan bisa menjadi pilihan yang sangat ekonomis. Bayangkan jika kamu dapat menghemat Rp700.000 hingga Rp1.000.000 per bulan dari transportasi. Uang itu setara dengan investasi yang bisa mengubah kondisi finansialmu beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, kita perlu membahas jebakan terbesar kelas menengah modern, cicilan. Ada satu kalimat yang perlu kamu ingat baik-baik. Cicilan adalah cara paling cepat membuat masa depanmu habis sebelum sempat kamu nikmati. Tidak semua cicilan buruk. Cicilan rumah produktif bisa menjadi aset. Namun cicilan barang konsumtif, terutama yang nilainya cepat turun, seringkali menjadi beban jangka panjang. Aturan sederhana yang sangat bijak adalah ini. Total cicilan sebaiknya tidak melebihi 25% dari penghasilan bulanan. Lebih dari itu, fleksibilitas hidupmu mulai tergerus. Pernahkah kamu merasa tidak bebas mengambil keputusan karir karena terlalu banyak kewajiban finansial? Itulah harga tersembunyi dari cicilan berlebih. Hidup hemat sebenarnya memberi kamu sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Pilihan hidup. Kamu bisa berpindah pekerjaan tanpa panik. Kamu bisa mengambil jeda ketika lelah. Kamu tidak terjebak dalam situasi hanya karena takut tidak mampu membayar tagihan. Sekarang mari masuk ke strategi yang sering diremehkan tetapi efeknya luar biasa, menunda pembelian. Otak manusia memiliki kecenderungan mencari kepuasan instan. Ketika melihat barang menarik, kita terdorong untuk segera memiliki. Coba gunakan aturan 48 jam. Jika kamu menginginkan sesuatu yang bukan kebutuhan mendesak, tunggu 2 hari. Setelah itu tanyakan lagi, apakah saya masih benar-benar menginginkannya? Kamu akan terkejut melihat betapa banyak keinginan yang ternyata hanya bersifat emosional sesaat. Strategi ini sederhana, tetapi mampu menyelamatkan jutaan rupiah setiap tahun. Rahasia berikutnya adalah memahami perbedaan antara harga murah dan nilai tinggi. Diskon sering menciptakan ilusi penghematan. Padahal kamu tetap mengeluarkan uang untuk sesuatu yang mungkin tidak kamu butuhkan. Ingat satu kalimat ini, sesuatu yang tidak kamu beli selalu 100% lebih hemat. Namun jangan salah arah. Hidup hemat bukan berarti selalu memilih yang termurah. Fokuslah pada nilai jangka panjang. Peralatan rumah tangga yang tahan lama, pakaian berkualitas, perangkat kerja yang mendukung produktivitas. Semua itu bisa menjadi keputusan finansial yang sangat cerdas. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat hidup dari sudut pandang berbeda. Bayangkan setiap rupiah sebagai karyawan yang bekerja untukmu. Apakah kamu akan menempatkan karyawan terbaikmu pada pekerjaan yang tidak penting? Tentu tidak. Namun itulah yang sering terjadi ketika uang dihabiskan tanpa kesadaran. Orang yang sejahtera bukan selalu yang berpenghasilan terbesar, tetapi yang paling efektif menempatkan karyawannya. Mari kita masuk ke kebiasaan yang menjadi pembeda besar antara orang yang stabil secara finansial dan yang terus merasa kekurangan. Perencanaan. Setiap rupiah yang tidak memiliki tujuan sangat mudah menghilang. Mulailah memberi nama pada uangmu. Ada uang untuk kebutuhan. Ada uang untuk masa depan. Ada uang untuk kebahagiaan. Ketika semuanya memiliki tempat, rasa bersalah saat membelanjakan uang juga berkurang. Kamu tahu persis bahwa keputusan itu masih berada dalam batas aman. Satu hal menarik mulai terjadi ketika kamu konsisten hidup seperti ini. Stres finansial menurun drastis. Dan dampaknya tidak hanya terasa pada rekeningmu. Hubungan menjadi lebih sehat karena konflik uang berkurang. Kualitas tidur membaik. Fokus kerja meningkat. Ini bukan teori. Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa tekanan finansial adalah salah satu pemicu utama kecemasan pada orang dewasa. Dengan kata lain, hidup hemat sebenarnya adalah strategi menjaga kesehatan mental. Sekarang mari kita bicara tentang cara tercepat meningkatkan rasa sejahtera tanpa harus menaikkan penghasilan. Hindari perbandingan sosial. Tidak semua orang yang terlihat kaya benar-benar sejahtera. Sebagian hanya terlihat mahal. Kesejahteraan sejati hampir selalu sunyi. Ia tidak berisik, tidak perlu dipamerkan,
tetapi terasa setiap hari. Kemampuan membayar kebutuhan tanpa cemas. Kemampuan membantu keluarga tanpa mengorbankan diri sendiri. Kemampuan berkata, tidak, pada tekanan gaya hidup. Itulah kemewahan yang sesungguhnya. Jika kamu mulai menerapkan strategi-strategi ini, sesuatu yang menarik akan terjadi dalam beberapa bulan. Saldo tidak lagi cepat habis. Kamu mulai memiliki ruang finansial. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa memegang kendali atas hidupmu. Pada titik ini, banyak orang biasanya bertanya, apakah hidup hemat berarti saya harus selalu berhati-hati dan tidak bisa menikmati hasil kerja keras? Jawabannya justru sebaliknya. Hemat yang cerdas memberi kamu izin untuk menikmati hidup, tanpa rasa bersalah dan tanpa ketakutan. Karena kamu tahu fondasimu kuat. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke level yang lebih strategis, bukan hanya menghemat, tetapi membangun sistem keuangan pribadi yang membuat kesejahteraan terasa otomatis. Dan percayalah, setelah memahami bagian selanjutnya, kamu akan menyadari bahwa hidup nyaman bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari desain yang disengaja. Sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas cara mengurangi kebocoran uang, maka di bagian ini kita akan membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Sistem keuangan yang bekerja hampir otomatis, sehingga kamu tidak perlu terus-menerus mengandalkan disiplin atau motivasi. Karena mari jujur, disiplin manusia itu naik turun. Ada bulan ketika kamu sangat teratur, ada bulan ketika kamu lengah. Orang yang hidupnya stabil bukan karena selalu kuat menahan godaan, tetapi karena mereka merancang sistem yang membuat keputusan baik menjadi lebih mudah. Bayangkan hidup seperti pesawat jarak jauh. Pilot tidak mengendalikan pesawat secara manual sepanjang perjalanan. Ia menggunakan sistem navigasi otomatis agar pesawat tetap berada di jalur. Keuangan pribadi juga seharusnya seperti itu. Langkah pertama membangun sistem adalah menciptakan jarak antara uang yang boleh dibelanjakan dan uang yang tidak boleh disentuh. Cara paling efektif adalah menggunakan pemisahan rekening. Minimal, kamu memiliki 3 kategori. Rekening penerimaan penghasilan, rekening kebutuhan harian, rekening masa depan. Begitu gaji masuk, segera pindahkan sebagian ke rekening masa depan sebelum otakmu sempat menganggap uang itu tersedia. Ini penting secara psikologis. Uang yang tidak terlihat cenderung tidak dibelanjakan. Data perilaku keuangan menunjukkan bahwa individu yang menggunakan pemisahan rekening memiliki tingkat keberhasilan menabung jauh lebih tinggi dibanding mereka yang mengandalkan satu rekening saja. Sekarang muncul pertanyaan penting. Berapa persen yang sebaiknya disisihkan? Jika memungkinkan, targetkan minimal 20% dari penghasilan untuk masa depan. Jika angka itu terasa berat, mulai saja dari 10%. Bahkan 5% pun jauh lebih baik daripada 0. Yang terpenting bukan besarannya di awal, tetapi konsistensinya. Ada satu kekuatan finansial yang sering diremehkan karena hasilnya tidak instan. Pertumbuhan majemuk. Bayangkan kamu menyisihkan 1 juta rupiah setiap bulan dan menginvestasikannya secara konsisten. Dalam jangka panjang, bukan hanya uangmu yang bertambah, tetapi juga hasil pengembangannya ikut menghasilkan. Waktu menjadi sekutu terbesarmu. Sebaliknya, menunda menabung membuat waktu berubah menjadi lawan. Inilah alasan mengapa hidup hemat sebenarnya adalah cara membeli waktu. Kamu memberi kesempatan bagi dirimu di masa depan untuk hidup lebih ringan. Sekarang mari kita bahas komponen yang sering dianggap membosankan tetapi sesungguhnya adalah fondasi kenyamanan hidup, dana darurat. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa sebagian besar krisis finansial bukan terjadi karena seseorang boros, tetapi karena ia tidak siap menghadapi kejadian tak terduga, kehilangan pekerjaan, biaya medis, kerusakan rumah, kebutuhan keluarga mendadak. Tanpa dana darurat, satu kejadian saja bisa merusak stabilitas yang dibangun bertahun-tahun. Idealnya, dana darurat setara dengan 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Bagi pekerja lepas atau yang penghasilannya tidak tetap, bahkan lebih aman jika mencapai 9 hingga 12 bulan. Mungkin terdengar besar, tetapi ingat, kamu tidak harus mencapainya dalam 1 malam. Bangun perlahan. Yang penting, arahmu benar. Dana darurat bukan sekadar uang. Ia adalah ketenangan. Ia membuat kamu tidak panik ketika hidup tiba-tiba berbelok. Sekarang saya ingin mengajak kamu memikirkan sesuatu yang jarang dibahas dalam konteks hemat,
energi mental. Keputusan finansial yang buruk sering terjadi bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita lelah. Setelah hari kerja panjang, otak cenderung mencari kenyamanan cepat, belanja impulsif, makan mahal, atau membeli sesuatu hanya untuk merasa lebih baik sesaat. Inilah mengapa sistem sangat penting. Ketika tabungan sudah otomatis, ketika investasi berjalan sendiri, kamu tidak perlu membuat keputusan berat setiap bulan. Kamu mengurangi kelelahan mental sekaligus melindungi masa depanmu. Berikutnya, mari kita luruskan satu kesalahpahaman besar. Hidup hemat bukan berarti kamu harus bekerja tanpa henti dan menolak semua kesenangan. Justru orang yang paling stabil biasanya memiliki anggaran kebahagiaan. Ya, kamu tidak salah dengar. Sisihkan sebagian uang khusus untuk menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Entah itu makan bersama orang tercinta, liburan sederhana, membeli buku, atau menjalani hobi. Mengapa ini penting? Karena keuangan yang terlalu kaku sering berakhir dengan ledakan pengeluaran. Orang yang menahan diri terus-menerus cenderung balas dendam suatu hari nanti. Hemat yang berkelanjutan selalu memberi ruang untuk bernapas. Sekarang mari kita masuk ke konsep yang bisa mengubah cara kamu melihat kekayaan. Selisih antara penghasilan dan pengeluaran jauh lebih penting daripada besarnya penghasilan itu sendiri. Ada dokter dengan penghasilan puluhan juta tetapi tidak memiliki tabungan. Ada karyawan biasa yang portofolionya terus bertumbuh. Perbedaannya ada pada jarak antara apa yang masuk dan apa yang keluar. Semakin lebar jarak itu, semakin cepat kamu menuju kebebasan finansial. Coba bayangkan dua orang. Yang pertama berpenghasilan 7 juta dan menabung 2 juta. Yang kedua berpenghasilan 15 juta tetapi hanya menyisakan 500 ribu. Siapa yang lebih kuat secara finansial dalam jangka panjang? Seringkali bukan yang terlihat paling mapan. Sekarang kita sampai pada strategi yang sangat jarang diajarkan sejak muda. Menaikkan standar hidup secara sengaja, bukan spontan. Setiap kali penghasilanmu naik, hindari langsung meningkatkan pengeluaran dengan proporsi yang sama. Gunakan rumus sederhana. Setengah untuk masa depan. Setengah boleh meningkatkan kualitas hidup. Dengan cara ini, kamu tetap merasakan hasil kerja keras tanpa mengorbankan pertumbuhan finansial. Dalam beberapa tahun, selisihnya bisa sangat besar. Mari kita bicara tentang kenyamanan sejati. Banyak orang mengira kenyamanan datang dari apa yang bisa dibeli. Padahal seringkali ia datang dari apa yang tidak perlu kamu khawatirkan. Tidak takut saldo menipis. Tidak cemas menghadapi keadaan darurat. Tidak bergantung pada utang. Itulah bentuk kemewahan modern yang paling jarang dipamerkan tetapi paling sering dirasakan. Sekarang pertanyaan reflektif untukmu. Jika besok kamu tidak menerima penghasilan selama 3 bulan, apakah hidupmu masih stabil? Jika jawabannya belum, jangan panik. Gunakan itu sebagai kompas, bukan sebagai sumber kecemasan. Semua orang bisa bergerak ke arah yang lebih aman, selama ia mulai. Selanjutnya, mari kita sentuh satu aspek penting yang sering menentukan keberhasilan hidup hemat, lingkungan. Jika lingkaran pertemananmu sangat konsumtif, menjaga pengeluaran akan terasa jauh lebih sulit. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena manusia secara alami ingin menyesuaikan diri. Ini tidak berarti kamu harus menjauh dari siapapun. Tetapi kamu perlu memiliki keberanian untuk tidak selalu mengikuti. Orang dewasa yang matang secara finansial mampu berkata, "Saya lewat dulu," tanpa merasa rendah diri. Percayalah, kepercayaan diri sejati tidak lahir dari apa yang kamu kenakan atau kendarai, tetapi dari stabilitas yang kamu bangun diam-diam. Sekarang mari kita masuk ke pemahaman yang sangat membebaskan. Kamu tidak harus terlihat kaya untuk menjadi sejahtera. Bahkan, banyak orang yang benar-benar mapan justru hidup sederhana. Mereka membeli kualitas, bukan simbol. Mereka mengejar fungsi, bukan pengakuan. Dan yang paling menarik, mereka membeli kebebasan. Kebebasan memilih pekerjaan. Kebebasan mengatur waktu. Kebebasan membantu keluarga. Semua itu lahir dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Pada titik ini, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu. Hidup hemat bukanlah serangkaian larangan. Ia adalah proses menyelaraskan uang dengan nilai hidupmu. Uang berhenti menjadi sumber stres. Ia berubah menjadi alat. Dan ketika alat itu bekerja dengan baik, hidup terasa jauh lebih ringan. Di bagian berikutnya,
Kita akan masuk ke pembahasan yang sangat menentukan apakah seseorang bisa benar-benar sejahtera atau hanya sekadar bertahan, yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas finansial tanpa harus mengorbankan kualitas hidup hari ini. Karena ada batas seberapa banyak kamu bisa menghemat. Tetapi hampir tidak ada batas seberapa banyak kamu bisa bertumbuh. Sekarang kita sampai pada titik yang sangat menentukan. Setelah kamu memahami cara menutup kebocoran dan membangun sistem keuangan yang stabil, muncul satu kesadaran baru. Hidup hemat saja tidak selalu cukup untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Ada batas seberapa jauh pengeluaran bisa ditekan. Tetapi hampir tidak ada batas untuk meningkatkan kapasitas diri. Disinilah banyak orang keliru memahami konsep hemat. Mereka fokus mengurangi, tetapi lupa memperbesar sumber daya. Padahal kesejahteraan sejati lahir dari kombinasi keduanya. Pengeluaran terkendali dan penghasilan yang bertumbuh. Mari mulai dari satu pertanyaan reflektif yang sangat jujur. Apa aset terbesar yang kamu miliki saat ini? Sebagian orang langsung berpikir tentang rumah, kendaraan, atau tabungan. Padahal bagi sebagian besar orang usia produktif, aset terbesar sebenarnya adalah kemampuan menghasilkan uang. Dengan kata lain, dirimu sendiri. Inilah alasan mengapa investasi terbaik seringkali bukan saham, emas, atau properti, melainkan peningkatan keterampilan. Data dari Badan Pusat Statistik secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan memiliki korelasi kuat dengan peningkatan pendapatan. Pekerja dengan keahlian spesifik cenderung memiliki stabilitas karir lebih baik dan lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Sekarang bayangkan dua skenario. Seseorang menghabiskan 2 juta rupiah untuk barang konsumtif yang nilainya habis dalam beberapa bulan. Orang lain menggunakan 2 juta rupiah untuk kursus keterampilan yang meningkatkan peluang pendapatan selama bertahun-tahun. Mana yang lebih hemat? Seringkali, pengeluaran terbaik justru terlihat seperti biaya di awal. Ini membawa kita pada prinsip penting berikutnya. Jangan berhemat pada hal yang memperbesar masa depanmu. Pelatihan profesional, kesehatan fisik, kesehatan mental, jaringan relasi, peralatan kerja yang meningkatkan produktivitas. Semua itu bukan pengeluaran. Itu adalah pengungkit kehidupan. Coba renungkan ini sebentar. Jika keterampilanmu meningkat 20% dalam 2 tahun, sangat mungkin penghasilanmu ikut naik. Tetapi jika kamu hanya fokus menghemat 20% tanpa meningkatkan kapasitas, ruang pertumbuhan akan cepat mencapai batas. Orang yang hidup nyaman biasanya tidak terobsesi menjadi super hemat. Mereka fokus menjadi semakin bernilai. Sekarang mari kita bicara tentang jebakan yang sangat umum terjadi ketika penghasilan mulai naik. Banyak orang mengalami apa yang disebut sebagai adaptasi kenyamanan. Begitu pendapatan meningkat, standar hidup langsung menyesuaikan, seringkali tanpa disadari. Kontrak tempat tinggal diperbarui ke yang lebih mahal. Gawai diganti meski belum rusak. Frekuensi liburan bertambah. Semua terasa wajar karena sudah mampu. Masalahnya bukan pada peningkatan kualitas hidup. Itu sah dan pantas. Masalah muncul ketika peningkatannya terlalu cepat sehingga tidak memberi ruang bagi kekayaan untuk bertumbuh. Orang yang cerdas secara finansial selalu memberi jeda antara kenaikan penghasilan dan kenaikan gaya hidup. Mereka membiarkan selisih itu menumpuk terlebih dahulu. Dalam beberapa tahun, efeknya luar biasa. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat kekayaan dari sudut pandang yang berbeda. Ada 2 jenis kekayaan, yang terlihat dan yang melindungi. Kekayaan terlihat biasanya berupa barang, kendaraan, jam tangan, pakaian mahal. Ia mudah menarik perhatian, tetapi jarang memberi rasa aman. Sebaliknya, kekayaan yang melindungi sering tidak tampak, investasi, dana cadangan, aset produktif. Ia tidak selalu mengundang pujian, tetapi membuat hidup jauh lebih tenang. Pertanyaannya sederhana. Kamu ingin terlihat mapan, atau benar-benar aman? Rahasia besar hidup hemat tetapi sejahtera adalah berani memilih keamanan daripada sekadar kesan. Sekarang mari kita masuk ke strategi yang sangat kuat tetapi jarang dilakukan secara konsisten. Menaikkan penghasilan tanpa langsung menaikkan tekanan hidup. Setiap tambahan pendapatan sebaiknya memiliki tugas. Gunakan pendekatan sederhana. Sebagian mempercepat tabungan. Sebagian masuk investasi. Sebagian boleh meningkatkan kualitas hidup. Ketika dilakukan berulang,
Kamu menciptakan efek bola salju finansial. Awalnya kecil, lalu membesar, kemudian melaju dengan sendirinya. Selanjutnya, ada satu kebiasaan yang hampir selalu dimiliki orang yang hidupnya stabil. Mereka tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Ini bukan berarti kamu harus memiliki banyak pekerjaan sekaligus hingga kelelahan. Tetapi memiliki sumber tambahan, sekecil apapun, bisa mengubah rasa aman secara drastis. Pendapatan sampingan memberi bantalan psikologis. Jika satu sumber terganggu, hidup tidak langsung goyah. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia membuka banyak peluang ke arah ini. Mulai dari pekerjaan berbasis keterampilan, konsultasi, hingga penjualan produk berbasis keahlian. Kuncinya bukan mencari yang paling cepat menghasilkan, tetapi yang paling berkelanjutan. Sekarang mari kita sentuh aspek yang sering diabaikan ketika membahas hemat, waktu. Orang yang terus mengejar harga termurah kadang membayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal, waktunya sendiri. Pergi terlalu jauh demi selisih kecil. Menghabiskan berjam-jam membandingkan hal yang tidak signifikan. Hemat yang cerdas selalu mempertimbangkan keseimbangan antara uang dan waktu. Karena waktu adalah aset yang tidak bisa diisi ulang. Jika sebuah keputusan menghemat sedikit uang tetapi menguras energi dan waktu secara berlebihan, mungkin itu bukan keputusan terbaik. Mari masuk ke pemahaman berikutnya yang sangat membebaskan. Kenyamanan hidup lebih banyak ditentukan oleh margin, bukan oleh angka absolut. Margin adalah jarak antara kemampuan dan kewajiban. Ketika penghasilanmu jauh di atas kebutuhan dasar, hidup terasa ringan. Sebaliknya, ketika jaraknya tipis, bahkan penghasilan besar pun bisa terasa menyesakan. Target utama hidup hemat sebenarnya adalah memperlebar margin ini. Begitu margin melebar, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Kamu tidak mudah panik. Keputusan menjadi lebih rasional. Tekanan menurun. Inilah fondasi kesejahteraan yang jarang terlihat tetapi sangat terasa. Sekarang mari kita bahas satu perubahan pola pikir yang bisa langsung meningkatkan kualitas keputusan finansialmu. Berhenti bertanya, apakah saya mampu membeli ini? Dan mulai bertanya, apakah ini keputusan terbaik untuk hidup saya? Pertanyaan pertama berbasis kemampuan sesaat. Pertanyaan kedua berbasis arah hidup. Orang yang tampak sederhana tetapi sebenarnya sejahtera hampir selalu menggunakan pertanyaan kedua. Pada titik ini, kamu mungkin mulai menyadari bahwa hidup hemat bukan tentang menahan diri terus-menerus. Ia adalah seni memilih. Memilih mana yang memberi dampak besar. Memilih mana yang hanya memberi kesenangan singkat. Memilih masa depan tanpa mengabaikan hari ini. Dan semakin sering kamu membuat pilihan sadar, semakin mudah prosesnya. Sekarang bayangkan dirimu 5-10 tahun ke depan. Bukan hanya memiliki uang, tetapi memiliki ketenangan. Bukan hanya mampu membeli, tetapi tidak harus membeli untuk merasa cukup. Itulah bentuk kesejahteraan paling matang. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke dimensi yang lebih dalam lagi, dimensi psikologis. Karena pada akhirnya, keberhasilan hidup hemat tidak ditentukan oleh rumus keuangan, tetapi oleh perilaku dan emosi manusia. Dan percayalah, setelah memahami bagian itu, kamu akan melihat bahwa kekayaan sejati sebenarnya dibangun dari dalam sebelum terlihat di luar. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, lapisan yang sering tidak terlihat, tetapi justru paling menentukan keberhasilan seseorang dalam menjalani hidup hemat namun tetap nyaman dan sejahtera. Kita akan berbicara tentang psikologi uang. Karena pada kenyataannya, masalah finansial jarang murni soal angka. Lebih sering, ia adalah soal emosi, kebiasaan, dan cara otak kita merespons rasa aman maupun rasa takut. Coba perhatikan ini. Mengapa ada orang yang tetap merasa kurang meskipun penghasilannya terus naik? Mengapa ada yang tetap cemas walaupun tabungannya sudah cukup? Jawabannya sering bukan pada jumlah uang, melainkan pada apa yang disebut sebagai batas rasa cukup. Jika batas ini tidak pernah didefinisikan, maka otak akan terus menaikkannya secara otomatis. Gaji naik, keinginan ikut naik, tabungan bertambah, standar hidup ikut berubah. Akibatnya, garis akhir selalu bergeser. Inilah yang dalam psikologi perilaku dikenal sebagai adaptasi kebahagiaan, kecenderungan manusia untuk cepat terbiasa dengan peningkatan kondisi, lalu kembali merasa biasa saja. Maka pertanyaan penting yang jarang diajukan adalah, berapa sebenarnya angka cukup untuk hidupmu?
bukan angka orang lain, bukan standar media sosial, tetapi angka yang benar-benar membuat hidupmu stabil, sehat, dan bermakna. Menentukan batas cukup bukan berarti berhenti bertumbuh. Justru sebaliknya, ia memberi arah yang jelas sehingga kamu tidak terus berlari tanpa tujuan. Orang yang mengetahui batas cukup biasanya terlihat lebih tenang. Mereka tidak mudah terprovokasi oleh tren. Keputusan finansialnya lebih rasional, bukan emosional. Sekarang mari kita bahas musuh terbesar hidup hemat, pembelian emosional. Pernahkah kamu membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena sedang lelah, sedih, atau ingin menghadiahi diri sendiri setelah hari berat? Itu sangat manusiawi. Masalah muncul ketika kebiasaan ini menjadi mekanisme utama untuk merasa lebih baik. Belanja memang bisa memberi lonjakan hormon kebahagiaan sesaat, tetapi efeknya cepat memudar, sementara uangnya sudah pergi. Solusi paling efektif bukan melarang diri sendiri, melainkan membangun kesadaran jeda. Setiap kali dorongan membeli muncul, berhentilah sejenak dan tanyakan, saya butuh ini, atau saya hanya ingin merasa lebih baik? Jika yang kamu butuhkan adalah istirahat, mungkin tidur lebih cepat jauh lebih murah. Jika yang kamu butuhkan adalah ketenangan, berjalan kaki sebentar mungkin lebih menyembuhkan. Jika yang kamu butuhkan adalah koneksi, berbicara dengan orang terdekat bisa jauh lebih bermakna daripada paket belanja. Hidup hemat seringkali bukan tentang mengurangi belanja, tetapi menemukan cara lain untuk memenuhi kebutuhan emosional. Sekarang mari kita sentuh satu realitas yang sangat kuat pengaruhnya di Indonesia. Tekanan sosial, undangan pernikahan, acara keluarga, kumpul teman, budaya traktir, hingga dorongan, tidak enak menolak. Semua ini indah sebagai bagian dari kebersamaan. Tetapi tanpa batas yang sehat, ia bisa diam-diam menggerus stabilitas finansial. Orang yang matang secara finansial memahami satu hal penting. Mengatakan, tidak, bukan tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap hidup sendiri. Kamu tidak harus selalu hadir di setiap momen. Kamu tidak harus selalu menyamai pengeluaran orang lain. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena memilih stabilitas. Menariknya, semakin dewasa seseorang, biasanya semakin ia dihargai karena ketegasannya. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat hubungan antara uang dan ketenangan. Ada ambang tertentu di mana uang berhenti meningkatkan kebahagiaan secara signifikan, tetapi tetap meningkatkan rasa aman. Artinya, tujuan finansial yang sehat bukan mengejar kemewahan tanpa batas, melainkan mencapai titik di mana hidup terasa terkendali. Tidak panik menghadapi tagihan, tidak cemas menghadapi masa depan, tidak terjebak dalam keputusan finansial yang sempit. Itulah bentuk kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, mari kita bahas kebiasaan mental yang sangat membedakan orang stabil dan orang yang terus merasa kekurangan. Fokus pada apa yang dimiliki, bukan pada apa yang kurang. Otak manusia memiliki bias alami untuk melihat kekurangan. Ini adalah mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun lalu. Tetapi dalam konteks modern, bias ini bisa membuat kita terus merasa tertinggal. Melatih rasa syukur mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya nyata terhadap perilaku finansial. Orang yang merasa cukup cenderung tidak impulsif. Orang yang tidak impulsif lebih mudah menabung. Orang yang menabung lebih cepat mencapai rasa aman. Sebuah lingkaran positif terbentuk. Sekarang mari kita bahas satu kebiasaan kecil yang dampaknya sangat besar. Menunda validasi sosial. Keinginan untuk terlihat berhasil sering mendorong keputusan mahal, kendaraan di luar kemampuan, gawai terbaru, liburan demi pengakuan. Padahal validasi sosial hampir selalu bersifat sementara. Hari ini dipuji, besok orang sudah sibuk dengan hidupnya sendiri. Sebaliknya, keamanan finansial memberi kepuasan yang jauh lebih dalam dan bertahan lama. Coba bayangkan dua jenis kebahagiaan. Yang pertama, kesenangan sesaat ketika orang lain terkesan. Yang kedua, ketenangan setiap malam karena kamu tahu hidupmu berada di jalur yang aman. Mana yang ingin kamu rasakan lebih sering? Pada titik ini, penting untuk memahami bahwa hidup hemat juga berkaitan erat dengan identitas diri. Jika kamu melihat dirimu sebagai orang yang selalu kekurangan, perilakumu akan mencerminkan itu, entah lewat kecemasan berlebih atau justru pengeluaran impulsif. Tetapi ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai pengelola kehidupan yang cerdas, keputusanmu berubah. Kamu menjadi lebih selektif, lebih sabar,
lebih strategis. Identitas membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk masa depan. Sekarang mari kita bicara tentang ketakutan terbesar banyak orang. Takut tidak menikmati hidup. Ironisnya, justru orang yang tidak mengatur keuanganlah yang paling sering kehilangan kesempatan menikmati hidup, karena terus dibayangi kekhawatiran. Hemat yang cerdas menciptakan kebebasan menikmati tanpa rasa takut. Kamu bisa berlibur tanpa dihantui tagihan. Kamu bisa membantu orang tua tanpa mengorbankan stabilitas. Kamu bisa mengambil jeda tanpa panik. Inilah bentuk kemewahan emosional yang jarang dibicarakan. Selanjutnya, ada satu perubahan perspektif yang sangat kuat. Melihat uang sebagai alat perlindungan, bukan sekadar alat konsumsi. Uang melindungi pilihan hidupmu, melindungi kesehatan mentalmu, melindungi keluargamu dari krisis. Ketika kamu mulai melihatnya seperti itu, menabung tidak lagi terasa seperti kehilangan, melainkan seperti membangun pagar keamanan. Sekarang pertanyaan reflektif terakhir di bagian ini. Apakah keputusan finansialmu selama ini lebih banyak digerakkan oleh kesadaran, atau oleh reaksi sesaat? Tidak perlu menyalahkan diri jika jawabannya belum ideal. Kesadaran adalah titik awal perubahan. Begitu kamu memahami pola emosimu terhadap uang, kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh dorongan sementara. Dan disitulah kedewasaan finansial benar-benar dimulai. Di bagian berikutnya, bagian terakhir dari isi utama, kita akan menyatukan semuanya menjadi kerangka hidup yang membuat hemat terasa alami, bukan dipaksakan. Kita akan membahas bagaimana merancang kehidupan yang bukan hanya cukup hari ini, tetapi juga kuat puluhan tahun ke depan. Sekarang kita sampai pada bagian yang menyatukan semuanya. Jika sejak awal kita berbicara tentang kesadaran, sistem, peningkatan kapasitas, dan kendali emosi, maka di bagian terakhir ini kita akan merangkainya menjadi satu kerangka hidup yang membuat hemat terasa alami, bukan perjuangan terus-menerus. Karena tujuan akhirnya bukan menjadi orang yang pandai menahan diri, tetapi menjadi orang yang hidupnya tertata. Mari mulai dari satu pemahaman besar yang sering terlambat disadari banyak orang. Kesejahteraan bukanlah tujuan yang tiba-tiba tercapai suatu hari nanti. Ia adalah hasil dari arah hidup yang benar, dijalani cukup lama. Banyak orang menunggu momen ideal untuk mulai mengatur keuangan. Menunggu gaji naik, menunggu utang lunas, menunggu situasi stabil. Padahal stabilitas justru lahir karena kita mulai, bukan karena kita menunggu. Coba bayangkan dua kapal berlayar di laut terbuka. Kapal pertama tidak memiliki arah pasti. Ia hanya mengikuti arus. Kapal kedua mungkin tidak melaju cepat, tetapi memiliki kompas yang jelas. 10 tahun kemudian, kapal kedua hampir pasti tiba di tujuan yang lebih baik. Hidup hemat adalah kompas itu. Sekarang mari kita rumuskan rahasia terbesar yang membedakan orang yang sekadar bertahan dengan mereka yang benar-benar sejahtera. Orang yang sejahtera merancang hidupnya. Yang lain hanya bereaksi terhadap hidup. Merancang berarti memutuskan sejak awal seperti apa kehidupan yang ingin kamu jalani. Bukan kehidupan paling mewah, tetapi kehidupan yang tenang, stabil, dan bermakna. Langkah pertama dalam perancangan ini adalah menentukan prioritas finansial jangka panjang. Tanyakan pada dirimu, dalam 10 tahun, apa yang paling ingin saya miliki? Bukan dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk kondisi hidup? Apakah itu kebebasan dari utang, rumah yang lunas, dana pensiun yang kuat, kemampuan membiayai pendidikan anak, atau kebebasan memilih pekerjaan tanpa tekanan ekonomi? Ketika prioritas ini jelas, keputusan harian menjadi jauh lebih mudah. Kamu tidak lagi tergoda oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan arah besar hidupmu. Selanjutnya, kita perlu membahas sesuatu yang sangat penting tetapi sering dihindari, masa tua. Indonesia sedang bergerak menuju era populasi menua. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia lanjut terus meningkat, yang berarti semakin banyak orang akan menghadapi fase hidup tanpa penghasilan aktif. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat serius. Apakah kamu ingin tetap bergantung pada orang lain di usia lanjut? Atau ingin tetap mandiri? Hidup hemat hari ini adalah bentuk kasih sayang terhadap dirimu di masa depan. Banyak orang mengira masa pensiun masih jauh. Tetapi waktu memiliki satu sifat yang tidak bisa ditawar. Ia bergerak, bahkan ketika kita tidak siap. Mulai lebih awal selalu terasa ringan. Menunda hampir selalu terasa berat.
Sekarang mari kita bahas satu strategi yang sangat kuat untuk menciptakan kenyamanan jangka panjang. Menaikkan standar hidup secara perlahan, tetapi menaikkan standar investasi secara agresif. Artinya, biarkan kualitas hidup membaik seiring waktu, tetapi pastikan pertumbuhan aset berjalan lebih cepat. Jika gaya hidup naik 5%, usahakan aset naik 10 hingga 15%. Dalam jangka panjang, jarak ini menciptakan perlindungan luar biasa. Kamu tidak hanya hidup nyaman hari ini, tetapi juga membangun kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian. Berikutnya, ada satu kebiasaan yang tampak sederhana tetapi menjadi fondasi banyak orang mapan, konsistensi yang membosankan. Ya, membosankan. Tidak ada drama, tidak ada keputusan ekstrim. Hanya kebiasaan baik yang diulang bertahun-tahun. Menabung rutin, berinvestasi rutin, menghindari utang konsumtif, menjaga gaya hidup tetap rasional. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi seperti akar pohon yang tumbuh diam-diam, kekuatannya baru terasa ketika badai datang. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Hemat bukan sekadar strategi finansial. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap hasil kerja kerasmu. Bayangkan kamu bekerja puluhan jam setiap minggu. Bukankah masuk akal jika setiap rupiah yang dihasilkan diperlakukan dengan penuh kesadaran? Uang pada dasarnya adalah waktu hidupmu yang ditukar. Ketika uang terbuang tanpa makna, sebenarnya waktu hidupmu ikut terbuang. Pemahaman ini sering mengubah cara seseorang mengambil keputusan secara drastis. Selanjutnya, mari kita luruskan satu ketakutan yang diam-diam dimiliki banyak orang. Takut terlihat biasa saja. Padahal kehidupan yang tenang hampir selalu tampak biasa dari luar. Tidak mencolok, tidak penuh sensasi. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang jauh lebih berharga, kendali. Orang yang memiliki kendali atas hidupnya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Sekarang bayangkan skenario ini. Terjadi perlambatan ekonomi. Banyak orang mulai cemas. Penghasilan sebagian orang terganggu. Di situasi seperti itu, siapa yang lebih tenang? Orang yang selama ini hidup di batas kemampuannya? Atau orang yang memiliki cadangan dan marin? Inilah fungsi sebenarnya dari hidup hemat. Bukan sekadar memperbaiki hari cerah, tetapi melindungi kamu di hari sulit. Berikutnya, mari kita bicara tentang definisi baru dari kata kaya. Kaya bukan selalu berarti memiliki segalanya. Seringkali, kaya berarti tidak membutuhkan terlalu banyak. Ketika kebutuhanmu terkendali dan keinginanmu terarah, hidup terasa jauh lebih ringan. Kamu tidak harus berlari secepat orang lain. Kamu berjalan dengan ritmemu sendiri, dan tetap tiba di tempat yang baik. Sekarang mari kita rangkum kerangka hidup hemat namun sejahtera dalam satu alur sederhana. Sadar kemana uangmu pergi. Bangun sistem agar keputusan baik terjadi otomatis. Tingkatkan kapasitas diri agar penghasilan bertumbuh. Kelola emosi agar tidak impulsif. Rancang masa depan agar hidup memiliki arah. 5 hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya bisa mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Dan ada satu hal terakhir yang perlu kamu ingat. Hidup hemat bukan berarti hidup kecil. Ia justru memperbesar ruang kemungkinan. Kemungkinan untuk memilih. Kemungkinan untuk membantu. Kemungkinan untuk beristirahat tanpa rasa takut. Kemungkinan untuk menjalani hidup dengan lebih utuh. Bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Bukan hanya lebih mapan, tetapi lebih tenang. Bukan hanya memiliki lebih banyak, tetapi lebih jarang merasa kurang. Semua itu tidak lahir dari satu keputusan besar. Ia lahir dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten, dimulai sejak hari ini. Pada akhirnya, rahasia hidup hemat tetapi tetap nyaman dan sejahtera bukan terletak pada seberapa keras kamu menahan diri, melainkan pada seberapa sadar kamu mengarahkan hidup. Kita sudah melihat bahwa kesejahteraan dibangun dari fondasi sederhana namun kuat, memahami kemana uang pergi, menutup kebocoran kecil, membangun sistem keuangan yang otomatis, meningkatkan kapasitas diri, mengendalikan emosi saat mengambil keputusan, serta merancang masa depan dengan sengaja. Hidup hemat bukan tentang mengatakan tidak pada kehidupan. Justru sebaliknya, ia adalah cara agar kamu bisa mengatakan ya pada hal-hal yang benar-benar penting. Ya pada ketenangan. Ya pada kebebasan memilih. Ya pada masa depan yang tidak dipenuhi kecemasan.
Mulailah dari langkah kecil setelah video ini selesai. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup pilih satu perubahan yang paling realistis. Mungkin mencatat pengeluaran, memisahkan rekening, atau mulai membangun dana darurat. Ingat, kehidupan yang kuat hampir selalu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bayangkan dirimu beberapa tahun ke depan. Tidak lagi panik menghadapi tagihan, tidak gelisah memikirkan masa depan, dan tidak terjebak dalam perlombaan gaya hidup. Kamu menjalani hidup dengan ritme yang stabil, keputusan yang matang, dan rasa cukup yang menenangkan. Itulah bentuk kesejahteraan yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang terlihat kaya, tetapi tentang merasa cukup, hidup tenang, dan memiliki kendali penuh atas arah perjalananmu.